Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maulidin Pohan dari Unit 6. Jadi saya ingin membahas mengelola perusahaan bisnis. A. Pengertian perusahaan bisnis. Perusahaan juga disebut tempat berlangsungnya proses produksi yang menggabungkan faktor-faktor produksi untuk menghasilkan barang dan jasa. Hal ini disebabkan karena kebutuhan manusia tidak bisa digunakan secara langsung dan harus melewati sebuah proses di suatu tempat, sehingga inti dari perusahaan ialah tempat melakukan proses sampai bisa langsung digunakan oleh manusia. Perusahaan merupakan alat dari badan usaha untuk mencapai tujuan, yaitu mencari keuntungan. Orang atau lembaga yang melakukan usaha pada perusahaan disebut pengusaha. Para pengusaha berusaha di bidang usaha yang beragam. Sedangkan bisnis adalah suatu organisasi yang menjual barang atau jasa kepada konsumen atau bisnis lainnya. Untuk mendapatkan laba sebesar-besarnya, secara historis bisnis berasal dari kata business yang berasal dari kata dasar busi yang berarti sibuk, dalam artian sibuk mengerjakan aktivitas dan pekerjaan yang mendatangkan keuntungan. Jenis-jenis perusahaan. 1. Berdasarkan bentuk badan usahaan. Perusahaan perseorangan, badan usaha kepemilikannya memiliki oleh satu orang. Perseorangan terbatas, organisasi bisnis yang memiliki badan hukum resmi yang dimiliki oleh minimal 2 orang dengan tanggung jawab yang hanya berlaku pada perusahaan tanpa melibatkan harta pribadi atau perorangan yang ada di dalamnya. 2. Berdasarkan kepemilikannya. Perusahaan negara, perusahaan yang didirikan berdasarkan peraturan pemerintah. Perusahaan swasta, perusahaan yang didirikan dengan modal dari sekelompok orang. Perusahaan koperasi, badan usaha yang dimiliki dan dijalankan oleh anggota. 3. Berdasarkan kegiatan bisnisnya. Perusahaan jasa, bisnis yang memiliki aktivitas produksi yang produknya tidak berwujud atau jasa dan bertujuan untuk memenuhi kebutuhan para konsumen dan mendapatkan keuntungan. Perusahaan ekstraktif, kegiatan bisnisnya memanfaatkan hasil kekayaan alam. Perusahaan agraris, bergerak di bidang pengalaman sumber daya alam seperti perusahaan agroindustri, perusahaan perkebunan, dan perusahaan perikanan darat serta peternakan. 3. Elemen-elemen dalam sistem bisnis. Elemen dalam sistem perusahaan bisnis terdiri dari 4, yaitu modal, sejumlah uang yang digunakan untuk menjalankan kegiatan bisnis, yaitu transaksi. Yang kedua, bahan-bahan atau materials, faktor produksi yang diperlukan dalam melakukan aktivitas bisnis untuk diolah dan menghasilkan barang dan jasa yang dibutuhkan masyarakat. 3. Sumber daya manusia. Kualifikasi sumber daya manusia yakni memiliki kemampuan kompetitif dan berkualitas tinggi. 4. Keterampilan manajemen atau manajemen skill. Sistem manajemen yang dijalankan berdasarkan prosedur dan tata kerja manajemen. 4. Perhitungan dalam perusahaan bisnis. Dalam perusahaan bisnis ada beberapa hal yang harus diperhitungkan, yaitu yang pertama biaya tetap atau FC. Yang kedua biaya tetap rata-rata atau AFC. 3. Biaya variabel atau VC. 4. Biaya variabel rata-rata atau AVC. 5. Total biaya dalam kurung TC. 6. Biaya rata-rata dalam kurung AC. 7. Harga pokok produksi atau HPP. Dan yang ke-8 profit atau laba keuntungan. B. Menetapkan sasaran dan merumuskan strategi. Langkah awal dalam manajemen yang efektif adalah menetapkan sasaran atau goal, yaitu tujuan yang diharapkan untuk dicapai suatu bisnis. Setiap bisnis memerlukan sasaran. Dengan demikian, kita mulai dengan mendiskusikan aspek dasar penetapan sasaran organisasi. Namun demikian, ingatlah bahwa memutuskan apa yang ingin dilakukan hanyalah langkah awal bagi suatu organisasi. Para manajer juga harus membuat keputusan mengenai tindakan-tindakan yang akan dan tidak akan mencapai sasaran perusahaan.
pada sebagian besar perusahaan program dengan cukupan luas mendasari keputusan ini. 1. Penetapan sasaran bisnis. Penetapan sasaran yaitu A. Memberikan arah dan panduan bagi manajer di semua tingkatan. B. Membantu perusahaan mengalokasikan sumber dayanya. C. Membantu menetapkan budaya korporasi. D. Membantu manajer menilai kinerjanya. 2. Tujuan penetapan sasaran. Organisasi berfungsi secara sistematis karena organisasi itu menetapkan sasaran dan rencananya. Tentu saja organisasi berfungsi seperti itu karena melibatkan sumber dayanya pada seluruh tingkatan untuk mencapai sasarannya. Terdapat 4 maksud utama penetapan sasaran organisasi. Itu yang pertama, penetapan sasaran memberikan arah dan panduan bagi para manajer di semua tingkatan. 2. Penetapan sasaran membantu perusahaan mengalokasikan sumber dayanya. 3. Penetapan sasaran membantu membangun budaya perusahaan. 4. Penetapan sasaran memberikan arah dan panduan bagi para manajer di semua tingkatan. 5. Penetapan sasaran membantu perusahaan mengalokasikan sumber dayanya. 6. Penetapan sasaran membantu membangun budaya perusahaan. 7. Penetapan sasaran membantu manajer menilai kinerjanya. 3. Macam-macam sasaran. Sasaran akan berbeda-beda untuk setiap perusahaan, tergantung maksud dan misi perusahaan itu. Setiap perusahaan tentu saja memiliki tujuan atau ulasan hidupnya sendiri. Setiap perusahaan juga memiliki suatu misi atau mission statement, yaitu pernyataan cara perusahaan mencapai sasaran dalam lingkungan tempatnya menjalankan bisnisnya. Pada banyak perusahaan, manajemen puncak menyusun dan mengedarkan pernyataan misi yang terrinci. 1. Sasaran jangka panjang berhubungan dengan periode waktu yang panjang. B. Sasaran jangka pendek ditetapkan untuk sekitar 1 tahun dan dikembangkan pada beberapa bidang yang berbeda. C. Sasaran jangka menengah ditetapkan untuk periode antara 1 sampai 5 tahun. 4. Merumuskan strategi. Perumusan strategi adalah proses menentukan arah, tujuan, dan rencana organisasi untuk mencapai tujuan tersebut. Hasil dari perumusan strategi biasanya berupa rencana strategis yang menguraikan tujuan, sasaran, dan tindakan organisasi yang diperlukan untuk mencapainya. Perumusan strategi yang efektif sangat penting untuk keberhasilan organisasi karena memastikan bahwa upaya selaras dengan keseluruhan misi dan visinya dan berada pada posisi yang baik untuk bersaing di pasar yang dipilihnya. Ada 3 jenis perusahaan strategi. Itu yang pertama, strategi kepemimpinan. Biaya ini melibatkan mengidentifikasi cara untuk mengurangi biaya sambil mempertahankan kualitas dan nilai bagi pelanggan. 2. Perbedaan strategi bersaing adalah tentang menjadi berbeda. 3. Strategi fokus dapat digunakan untuk mencapai keunggulan kompetitif dengan menargetkan segmen pelanggan atau ceruk pasar tertentu. 5. Langkah-langkah dalam proses perumusan strategi. Itu yang pertama, misi dan visi. Sebelum membuat strategi atau tujuan organisasi, pihak penyusun perlu memperjelas visi yang ingin dicapai perusahaan organisasi. Yang kedua, proses pengumpulan dan analisis informasi. Mengumpulkan informasi sebanyak mungkin terkait kondisi saat ini atau bisa kondisi negara, pasar, dan lain sebagainya, dan dapat menjadi bahan penting dalam hidup perencanaan. 3. Merancang strategi. Hasil analisis informasi telah didapatkan, maka selanjutnya mulai untuk merancang strategi. Dan yang keempat, menjalankan strategi. Waktunya untuk menjalankan strategi yang dibuat dalam lingkup manajerial. 5. Evaluasi. Memasuki tahap evaluasi, proses selanjutnya adalah menilai secara keseluruhan strategi yang telah berjalan. Cukup sekedar ini yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.